Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat semua, baik. Pada pagi hari ini pelajaran kita digabung antara kelas 4 dan kelas 5 dikarenakan untuk guru kelas 4 Bu Ika tidak hadir karena Bu Ika sedang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya absen dulu ya. Dari kelas 4 dulu, kemudian nanti kelas 5. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hadir semua ya pada pagi hari ini. Oke. Pelajaran kali ini adalah pelajaran PPKN. Nah, untuk kelas 4 nanti kita akan mempelajari tentang lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Jadi setelah pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kamu nanti bisa menyebutkan lembaga pemerintahan desa dan juga lembaga pemerintahan di kecamatan. Itu untuk kelas 4. Sedangkan untuk kelas 5 nanti pembelajarannya yaitu mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setelah pembelajaran diharapkan nanti kamu bisa menjelaskan tugas dan peran masing-masing lembaga pemerintahan di Republik Indonesia. Oke. Untuk pertama sebelumnya, kira-kira siapa yang tahu tentang pemimpin desa? Pemimpin desa itu siapa sih? Ya, untuk kelas 4 ya, bagus sekali ya, betul. Pemimpin desa adalah kepala desa atau ada juga yang dipimpin oleh lurah. Oke, selanjutnya, apa pentingnya hidup bersatu sebagai bangsa? Kenapa sih kita harus bersatu sebagai bangsa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Bersatu itu untuk menjaga persatuan negara. Kenapa kita harus bersatu? Agar tidak terpecah belah, agar tetap dalam kesatuan negara Republik Indonesia, agar tetap utuh negara Republik Indonesia. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok kecil untuk kelas 4 dan kelompok kecil untuk kelas 5. Jadi nanti ada tugasnya masing-masing. Untuk kelompok kelas 4 nanti selanjutnya untuk kelompok kelas 4 ini karena siswanya ada 12, jadi saya bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompoknya ada 4 anak. Silahkan ayo dibagi dan ditata sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan selanjutnya kelas 5 juga kita bagi menjadi 3 kelompok karena jumlahnya 9, jadi satu kelompoknya ada 3 anak. Silahkan dibagi dulu. Baik, terima kasih semuanya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, untuk kelas 4 ini ada pertanyaan, silahkan didiskusikan jawabannya bersama dan ditulis di lembar jawaban. Pertanyaannya yaitu, mengapa diperlukan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara? Ini silahkan kalian dijawab di lembar jawaban yang sudah sediakan, itu udah ada soalnya dan silahkan untuk menjawab. Dikerjakan secara bersama-sama melalui kelompok, boleh berdiskusi. Terus selanjutnya nanti setelah menjawab pertanyaan itu, kamu diharapkan untuk membuat kerangka tentang kewajibanku sebagai warga negara di lingkungan desa dan kecamatan. Jadi nanti di lingkungan desa dan kecamatan itu kewajibannya apa saja? Kira-kira saya harus seperti apa sebagai warga negara, saya harus seperti apa sikapnya. Nah, itu ditulis semuanya. Silakan untuk berdiskusi, saya beri waktu selama 10 menit.
Selanjutnya untuk yang kelas 5, kelas 5 ini juga sama, kalian diminta untuk berdiskusi dengan menjawab pertanyaan yang sudah saya bagikan itu, tentang mengapa perlu NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia. Kenapa kita harus satu NKRI, kenapa harus ada NKRI, itu seperti apa alasannya, silahkan dijawab di lembar jawab yang sudah disediakan. Selanjutnya nanti setelah selesai, satu siswa mengumpulkan satu lembar jawaban dengan pertanyaan yang berbeda lagi. Itu udah ada di kertas yang saya bagikan. Itu kamu perintahnya disuruh untuk menulis pentingnya NKRI di atas tanah tumpah darah Indonesia. Pentingnya NKRI itu untuk apa? Kenapa kita harus disatukan dalam sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu untuk apa kira-kira? Nanti bisa dipikirkan seperti itu dan dijawab di lembar jawab yang sudah disediakan. Oke, saya kasih waktu selama 10 menit juga. Oke, baiklah anak-anak, sudah selesai semuanya tugas kelompoknya. Selanjutnya untuk kelas 5, kamu diminta untuk bermain peran, yaitu misalkan ini dalam satu kelompok ini ada teman-temanmu yang berbeda asalnya, berbeda agamanya. Nah itu silahkan kamu wawancarai secara bergantian. Nah itu daftar pertanyaan sudah disediakan di situ, silahkan untuk diisi. Masing-masing kelompok nanti bergantian untuk saling bertanya seperti itu. Dan untuk kelas 4 nanti kamu bertugas untuk mewawancarai kelompok yang lain. Itu disimulasikan bahwa kelompok lain adalah lembaga yang ada di desa dan kecamatan. Nanti ada yang berperan sebagai lurah, ada yang berperan sebagai yang lainnya, seperti itu. Oke, untuk tugasnya sudah selesai semua ya. Alhamdulillah udah selesai semua. Selanjutnya ini nanti kita belajar bersama-sama dari kelas 4 dan juga kelas 5 ya. Nanti ini kelompoknya berbeda lagi. Kelompoknya nanti ada yang bergabung dengan kelas 5, ada yang bergabung dengan kelas 4. Nah itu nanti kalian maju untuk berperan saling tanya jawab tentang nama, tanggal lahir, kehidupan keluarga, dan kebudayaan di lingkungan yang kamu miliki. Itu nanti setelah itu ditulis hasilnya di buku masing-masing. Oke, sekarang kelas 4 dan kelas 5 saya bagi dulu ya. Baiklah, udah setelah dibagi silahkan untuk yang kelompok 1 dulu maju. Siapa yang berperan sebagai penanya, siapa yang berperan sebagai pewawancara. Oke, silahkan maju ke depan. Oke, baiklah, terima kasih. Itu hasilnya. Selanjutnya kelompok 2 silahkan maju. Baiklah, karena semuanya sudah selesai, silahkan untuk dikumpulkan ke depan hasilnya dari semua tugas yang tadi. Oke, sebelum kita akhiri, ini ada sesi terakhir yaitu kegiatan penutup. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian, silahkan untuk dijawab langsung cepet-cepetan. Nanti akan saya kasih nilai plus untuk siapa saja yang bisa menjawab. Aturannya nanti saat menjawab kamu harus angkat tangan terlebih dahulu. Oke, pertanyaan pertama, siap ya untuk semuanya? Pertanyaan yang pertama, silahkan didengarkan, disimak baik-baik dan cepet-cepetan. Nanti yang mengangkat tangan paling cepet itu yang saya tunjuk.
Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika tidak ada pemerintah desa dan kecamatan? Ya, oke. Baiklah, silahkan dijawab pertanyaannya. Ya, betul sekali. Itu jawabannya sudah tepat ya. Tidak ada lembaga desa dan kecamatan, nanti maka terjadi kekosongan dalam struktur pemerintahan di tingkat lokal. Nantinya akan kehilangan fungsi administrasi lokal karena itu desa dan kecamatan adalah ujung tombak dari pelayanan masyarakat, seperti kita saat membuat KTP, membuat KK, surat izin usaha dan lain sebagainya, itu tidak ada. Terus selanjutnya ada lagi partisipasi rakyat, itu tidak akan tersampaikan jika tidak ada lembaga desa dan kecamatan. Ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita, kira-kira yang bisa menjadi kepala desa itu siapa? Bolehkah warga lain dari luar desa untuk menjadi kepala desa di daerah lain? Coba kira-kira bagaimana ya? Oke, saya jelaskan. Ketika seseorang yang berada di desa lain akan menjadi kepala desa, itu boleh saja, tapi secara umum memang kebanyakan itu berasal dari desa tersebut, orang dari warga tersebut, bukan dari desa lain. Tapi secara hukum tidak ada larangan, jadi diperbolehkan jika orang yang berasal dari daerah lain memimpin suatu daerah seperti itu, asalkan memenuhi syarat administratif dan mendapatkan dukungan masyarakat. Jadi boleh-boleh saja asalkan syarat-syaratnya terpenuhi dan ada yang mendukung, karena kita kan sistemnya demokrasi. Nanti saat pemilu itu mendapat suara terbanyak, maka dia bisa menjadi kepala desa di daerah yang lain, seperti itu. Untuk selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika tidak maka sudah paham semuanya. Ya, baiklah. Jadi untuk pembelajaran kali ini, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia itu merupakan suatu keniscayaan, karena setiap warga negara harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai, norma, dan moral di Indonesia. Jadi kita harus menaati peraturan yang ada, kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara, selanjutnya kita mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Dan nantinya jika hak dan kewajiban itu terpenuhi secara seimbang, maka kehidupan dalam bernegara kita akan menjadi baik, tidak akan ada perpecahan, tetap dalam persatuan negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup, saya juga akan memberikan kalian sebuah tugas rumah. Nah, selanjutnya kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.